Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwalah yang akan menjadikan kehidupan kita itu damai, kehidupan kita itu tenang, kehidupan kita itu bahagia di dunia sebelum di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang merupakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada kita tentang 3 perkara, tentang 3 masalah penting yang apabila 3 masalah ini dimiliki oleh seseorang, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan aflah, dia akan beruntung, dia akan menjadi orang yang jaya, dia akan menjadi orang yang menang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang singkat tapi padat, Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qannahu Allahu bima atah, rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qad aflaha man aslama, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Yang pertama kata Nabi, aslama, orang yang memeluk agama Islam, yang memasrahkan dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, waruziqa kafafa, dan kemudian Allah memberikan rizki kepada dia, rizki yang mencukupi. Dan kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu, dia merasa puas, dia merasa lega, dia merasa lapang terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat 3 sifat yang disifati Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis tadi. Yang pertama, qad aflaha man aslama, telah beruntung orang yang aslama. Kalimat aflaha disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang mukmin, yang Islam, yang iman, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ciri orang yang pertama yang dia beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala secara penuh. Dia tidak cicil, dia penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lainnya ketika menjelaskan lawan dari aflah, lawan dari keuntungan, yaitu kerugian, yaitu pada ayat di akhir-akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca di malam Jumat atau di pagi hari Jumat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, maukah kalian kami tunjukkan kepada manusia yang paling merugi dengan amal perbuatannya, yang mana mereka mengira bahwasanya mereka sudah berjeripayah, mereka sudah berlelah-lelah beramal di dunia, sedangkan mereka di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa yang dia amalkan. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Fahabita, amalnya habis, amalnya gugur, ya, dan Allah tidak akan menegakkan timbangan amal bagi mereka. Allah tidak peduli dengan amal mereka. Ya, keberuntungan pertama adalah aslama wa amana, orang yang Islam dan beriman. Ya. Di antara ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan di antara dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billaghwi marru kiram. Ya, orang-orang yang beriman itu apabila mereka menyaksikan sesuatu yang batil, mereka tidak ikut. Ciri mereka adalah tidak menyaksikan kebatilan, tidak menghadiri kebatilan, tidak mengucapkan kebatilan. Ini adalah ciri dari orang-orang yang aslama, yang dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya yang dihabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni Nabi ketika datang kota Madinah, orang-orang Madinah bermain-main dengan satu hari, mereka bergembira dengan satu hari. Dan kata Anas bin Malik, ketika Nabi alaihissalam datang ke kota Madinah, abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti hari-hari kalian bersenang-senang itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Inilah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari di mana kita bersuka cita. Selain hari itu, maka kita tidak bersuka cita, kita tidak mengucapkan selamat, kita tidak bergembira, kita tidak ikut merayakan. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihissalam, wa ruziqa kafafa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang cukup. Ya, Allah katakan di antara dalam surat Al-Isra, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya, wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, ya, Allah mengatakan Allah telah memuliakan siapa manusia, anak keturunan Adam, dan Allah jadikan di daratan dan di lautan, dan Allah jadikan bagi mereka rizki dari perkara-perkara yang halal, dan kami utamakan mereka dari apa-apa yang kami ciptakan dengan keutamaan yang banyak. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak bosan-bosan memberikan rizki kepada kita semua. Ya, setiap bangun mata kita sudah mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan orang mengatakan, oh, Allah nggak kasih rizki sama saya. Oh, Allah kurang rizkinya sama saya. Sedangkan Nabi SAW di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, ya, di dalam Adabul Mufrad, Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang bangun di pagi hari, asbaha, kalimat mesti disebutkan asbaha. Maksudnya apa? Bangun di subuh hari. Yang pertama, aminan fi sirbihi, dia dalam keadaan tenang, aman, tidak ketakutan. Ya, mu'afan fi jasadihi, dia dalam kondisi sehat. Kemudian indahu qutu yaumihi, dia punya makan hari itu, besok, atau hari itu sejak dia punya makan. Apa kata Nabi SAW? Faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha. Ya, seperti dunia, bumi ini dibuka untuknya. Seperti dia orang yang kaya. Ya, Nabi SAW yang mengatakan kepada kita 3 perkara. Yang pertama aman, yang kedua sehat, punya makanan hari itu, sama seperti kita kaya. Ya, memiliki dunia dan segalanya. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, ya, faka'anna mahizat, ay makna ka'annama a'atad dunya bi'asarriha. Dia seperti dibukakan dunia dan seluruh isinya. Maka alangkah nikmatnya seorang waruziqa kafaf, diberikan rizki yang cukup. Maksudnya kafafa di sini dijelaskan apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, fana'amahu Allahu bil kafaf falam yatlubu ziyadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepadanya rizkinya, sehingga dia tidak mencari kelebihan atau mencari yang lainnya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan atau ditafsirkan oleh sebagian ulama atau ahli ilmu yang lainnya. Maksudnya apa diberikan kecukupan? Apa setiap hari kenyang? Apa setiap hari cukup? Apa setiap hari makan enak? Dikatakan bahwasanya kadang dia kenyang, kadang dia lapar. Maka inilah perkara terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya manusia mendapatkan apa yang ia dapatkan di dalam kehidupan. Ya, manusia kadang lapar, kadang kenyang, itu biasa. Bukan kemudian ketika lapar dia mengatakan Allah nggak ngasih rizki sama kita. Orang puasa dia lapar, ya, orang nggak puasa dia kenyang. Bukan karena kenyang dan lapar Allah memberikan dan tidak memberikan rizki kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhkan kepada kita semuanya, sampai kita tidak minta kepada manusia, sampai kita tidak mengetuk pintu kepada pintunya manusia, kecuali kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan waruziqa kasafa. Dan yang terakhir, waqanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita itu kanu, merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yakni dikatakan oleh para ulama, warda bima qassamallahu laka. Ya, dikatakan oleh diantaranya oleh Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam Faidul Qadir, bahwasanya kita ridha terhadap apa yang Allah berikan rizki kepada kita. Ya, apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, sedikit, banyak, cepat, lambat, kita sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan, itu yang kita merasa ridha terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka keridhaan inilah yang akan membawa ketenangan hidup setiap manusia. Kalau manusia dia merasa bahwasanya hidupnya tidak pernah puas, maka dia tidak pernah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada. Ada seorang syekh bernama Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti rahimahullah. Beliau penulis kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan. Ya, beliau berguru kepada Syekh Atiyah Salim rahimahullah. Ya, seorang dari negeri Shinqit, dari Afrika. Dia datang ke Madinah, belajar mengajar di Madinah. Dia meninggal di Madinah. Kemudian
dia mengatakan, berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, aku dari negeri yang jauh datang ke negeri ini membawa satu hal, membawa satu perkara, membawa satu oleh-oleh yang aku dengannya belajar, aku dengannya merasa lapang, yakni perasaan qanu, yakni perasaan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadaku. Aku merasakan puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Maka perasaan inilah yang harus dijaga oleh setiap muslim, setiap mukmin bagi dirinya, sehingga apa? Sehingga dia tidak pernah merasa bahwasanya Allah tidak memberikan rezeki kepadanya, bahwasanya Allah meninggalkan dia, bahwasanya ketika dia mengetuk pintunya Allah, Allah tutup pintunya. Lah, ya, tiga perkara ini pegang baik-baik dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun antum, sehingga apa? Antum merasa tenang di dalam hidup ini. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mendengarkan tiga wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi kita berada di penghujung tahun, sebentar lagi ganti tahun, walaupun tahunnya Masehi. Sebagai seorang muslim, kita mengambil faedah apa? Bergantinya masa, bergulirnya masa itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hendaknya seseorang itu melihat kepada dirinya. Jangan sampai kemudian dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian dia jauh dari pesan Allah dan pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di dalam satu hadis Nabi mengatakan, satu riwayatnya yang disampaikan oleh sahabat Abi Dzar, Nabi berwasiat, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi berwasiat seperti ini, sahabat berkata, zidni, tambahkan wasiatnya ya Rasulullah. Abi Dzar mengatakan, tambahkan wasiatnya. Kepada Nabi SAW mengatakan, undur ila man huwa dunaka, wa la tandur ila man huwa fawqaka, fa innahu ajdaru an la tazdari ni'matallahi anka. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah, lihatlah orang yang lebih sulit daripadamu. Jangan engkau melihat orang yang lebih kaya kepadamu, ya, sehingga engkau akan lebih merasakan betapa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala terasa pada dirimu, ya. Karena kadang-kadang manusia melihat apa yang lebih di atasnya. Kok saya enggak seperti ini? Kok Allah enggak beri? Kok terus kok enggak selesai-selesai? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak terhenti-henti. Ya, sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya hendaknya setiap manusia itu berhias dengan zuhud. Dan aslu zuhdi, kata dia, asalnya, pokoknya seorang zuhud itu ar-ridha anillahi azza wa jalla, merasa ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Allah beri dia ridha, yang tidak Allah beri dia ridha. Dia ridha apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi dia. Dia tidak pusing dengan manusia, mau Allah jadikan dia lebih, mau Allah jadikan lebih di bawah dia. Dia merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kepuasan hati itu ada tambahan yang menyempurnakan, yaitu kepuasan jiwa yang dia merasa lapang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dia merasa lapang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepadanya. Maka ketika tiga sifat ini melikat, dimiliki oleh seorang muslim, maka dia akan tenang hidupnya. Ya, yang pertama, qad aslam.
Ya, dia menjadi seorang yang masrahkan diri kepada Allah. Dia menjalankan syariat Allah sepenuhnya. Yang kedua, ruziqa kafafa. Dia yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki kepadanya. Dan rezeki Allah cukup, kafaf. Ya, nggak ada ceritanya rezeki Allah nggak cukup. Apa yang menyebabkan rezeki Allah kepada kita nggak cukup? Kita sendiri yang bikin rezeki Allah nggak cukup. Ya, dan yang ketiga, waqanna Allah bima'aka, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita kunut, merasa bahwasanya ini lapang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka seorang itu bermuaranya orang beriman pada dua perkara. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, dia bersabar. Inilah pusarannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syarr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في فلسطين، في سودان، في سائر البلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سمطرة، في آتش. اللهم اجعل في قلوبهم صبرا. اللهم ثبتهم. اللهم ثبتنا بقول ثابت في حياة الدنيا وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.